Sudah 3 bulan kita berjuang bersama, berusaha memerangi diri sendiri untuk tidak keluar rumah. Untayan doa selalu dipanjatkan kepada para pahlawan di garda depan dan kepada seluruh manusia yang selalu berjuang untuk mempercayai semua akan indah pada waktunya. Hari-hari kami lalui dengan penuh harapan, meski rasa malas selalu menghantui kegiatan kami sehari-hari. Di rumah aja bukan berarti rebahan aja. Niatnya produktif, malah jadi konsumtif liatin sosmed setiap hari. Sebagai mahasiswa, kami masih memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan semua tugas agar dapat mewujudkan impian di masa depan. DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Timur menyebut jumlah perawat di Jawa Timur yang terpapar virus corona kini mencapai 74 orang. Terkadang saat ingat masa lalu, di mana semuanya masih berjalan normal, membuat kami merasa sedih. Satu yang bisa ditanamkan di hati adalah untuk selalu kuat menghadapinya. Provinsi Jawa Timur kini jadi wilayah terbanyak kedua di Indonesia dalam kasus positif COVID-19. Jawa Timur masih menunjukkan tren peningkatan. Saling menguatkan satu sama lain ketika mendengar berita jumlah positif COVID-19 bertambah lebih dari 300 orang setiap harinya. COVID-19 Jawa Timur hingga 11 Mei 2020 tercatat positif. Saudara-saudara, kita melihat data ini memberikan satu gambaran yang kemudian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kita sudah bersatu untuk melawan COVID-19. Sedih rasanya setiap hari berita dipenuhi dengan COVID-19. Melindungi kita, Itu positif melindungi atau negatif, baik atau buruk, senang atau susah, dan juga candaan hingga hinaan. Mahasiswa dan dosen yang biasanya bertegur sapa lewat senyuman, sekarang hanya bisa lewat suara sapaan. Enak sih, nggak harus bangun pagi, nggak harus mandi, ganti baju, jalan ke Genom 2. Tapi susah sekali memahami materinya, apalagi materi hitungan. Tunggu, sepintas kami terpikir bagaimana nasib auditor di kala pandemi.
Jadi teman-teman, menurut kalian auditor di masa pandemi ini kira-kira bisa digantikan dengan teknologi nggak ya? Kira-kira kayak artificial intelligence gitu. Bekinai. Tommy Aneo. Mboten saged. Enggak. No. 不会的。 Tuhan Kap, kan mungkin wakum Kap dai. Niche wallet. Kira-kira kenapa enggak ya? Berikutnya, kami akan menyampaikan argumen dari kelas kami. Yang pertama, kami tidak setuju karena berdasarkan Roy dan Kerry, COVID-19 ini memaksa banyak bisnis untuk beroperasi secara jarak jauh, sehingga auditor juga dituntut untuk dapat menggunakan teknologi dalam menerapkan sistem remote working atau mengaudit secara jarak jauh. Argumen berikutnya, audit jarak jauh tidak dapat menjadi solusi dari seluruh masalah audit, karena terdapat beberapa hambatan seperti pengamatan secara langsung. Audit jarak jauh di sini berperan sebagai bagian dari program assurance jangka panjang yang akan memberikan assurance ketika terjadi suatu kondisi khusus, seperti pandemi virus corona. Argumen berikutnya, audit itu bukan hanya aktivitas menganalisis dan mengolah data saja, namun professional judgment auditor itu juga sangat diperlukan agar audit itu bisa berkualitas. Sampai saat ini, professional judgment dari auditor ini masih belum bisa digantikan oleh teknologi. Pertimbangan-pertimbangan atas hasil bukti audit yang ditemukan juga tidak dapat digantikan oleh mesin maupun sistem. Hal ini dikarenakan masih diperlukannya judgment dari auditor itu sendiri. Opini juga murni berasal dari hasil pemikiran yang berasal dari akal budi dan juga pemikiran manusia. Karena itu tidak dapat digantikan oleh mesin maupun sistem. Nah, selain itu, auditor juga masih diperlukan untuk menentukan kelengkapan data, pihak yang terlibat, kuat atau tidaknya suatu pengendalian internal, serta wajar atau tidaknya penilaian aset. Nah, AI masih belum dapat memenuhi hal tersebut karena AI belum memiliki kemampuan analisa yang mendalam seperti auditor, sehingga AI belum bisa mengindikasi adanya fraud atau misstatement secara material. Jadi menurut Lombardi et al. Pada tahun 2006 menyatakan bahwa otomisasi akan digunakan untuk hal-hal yang dilakukan berulang-ulang, sehingga auditor dapat menggunakan keahlian mereka untuk keperluan yang mendesak yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Kegiatan yang sulit untuk diotomisasi adalah kegiatan yang melibatkan pengelolaan dan pengembangan orang atau membutuhkan keahlian yang mendalam dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Menurut Chu dan Yong pada tahun 2017. Dengan adanya teknologi AI atau Artificial Intelligence dapat membuat auditor menjadi terbantu, khususnya pada hal-hal yang biasa dilakukan secara berulang-ulang. Karena dengan adanya teknologi ini dapat memberikan hasil yang sangat akurat dan justru dapat melampaui batas manusia dalam waktu yang singkat. Hal ini tentunya akan membantu untuk meningkatkan produktivitas kinerja dari auditor, karena dapat mengurangi waktu untuk melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Namun teknologi tidak dapat 100% menggantikan posisi auditor, khususnya dalam memberikan peran dasar pada proses audit. Karena meskipun auditor didukung oleh teknologi, peran dasar auditor adalah memahami bisnis klien dan risiko potensial yang terdapat pada bisnis klien, serta menentukan kepatuhan dengan standar yang telah ditetapkan. Kompilasi bukti audit dan pelaksanaan profesional skepticism tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh artificial intelligence. Seperti proses komunikasi antara auditor dengan klien tentu tidak dapat dilakukan oleh artificial intelligence. Ada hal yang tidak dapat terdeteksi oleh artificial intelligence, namun auditor dapat mendeteksinya melalui observasi pada perusahaan dan melalui wawancara terhadap klien. Bukti audit yang ditemukan lewat observasi lebih akurat karena dapat dipertanggungjawabkan secara detail.
Jadi penggunaan AI hanya untuk membantu auditor saja. Artificial intelligence tidak memiliki sikap skeptisme profesional seperti yang dimiliki oleh auditor. Teknologi juga belum dapat memiliki sikap ingin tahu mengenai klien dan kondisi lingkungan bisnisnya. Padahal sikap skeptis ini merupakan salah satu sikap yang wajib dimiliki oleh auditor. AI tidak dapat menggantikan auditor dalam hal pengalaman, penilaian, bagaimana menjaga hubungan dengan klien, bagaimana membuat pendapat atau pertimbangan profesional, serta mempertimbangkan kebijakan yang ada seiring meningkatnya kompleksitas bisnis. Selain itu, auditor memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh teknologi. Contohnya adalah kemampuan sensori motor, di mana auditor masih menggunakan kelima Pancasila untuk mencerna apa yang terjadi sebagai tambahan informasi. Hal inilah yang belum dapat digantikan oleh teknologi. Jadi, jika hanya mengandalkan teknologi AI dan berasumsi bahwa teknologi ini dapat menggantikan proses auditor, maka dapat timbul dampak negatif. Contoh dampak negatif yang dapat timbul adalah kemungkinan terjadinya manipulasi atas laporan keuangan melalui teknologi sebelum melakukan audit. Teknologi ada pun tidak dapat dicek kebenarannya karena sudah tersimpan di awal. Di tahap inilah diperlukan peran profesi auditor untuk melihat dan menyelesaikan setiap transaksi dalam laporan keuangan untuk menentukan kewajaran keuangan laporan keuangan tersebut. Tanpa peran seorang auditor, kemungkinan fraud yang ada tidak dapat terdeteksi. Penggunaan teknologi informasi seperti General Audit Software dan Electronic Working Paper dapat mempercepat informasi yang diperoleh. Perkembangan teknologi tidak dapat menggantikan profesi auditor, namun dapat memudahkan dan mengembangkan analisis audit menjadi lebih baik. Melalui adanya hal tersebut, maka dengan adanya teknologi informasi tidak dapat menggantikan auditor baik di kalanya adanya pandemi corona ini maupun untuk kedepannya. Teknologi yang ada sebagai alat yang dapat membantu auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi auditor harus menyikapi hal ini dengan perilaku yang lebih mudah beradaptasi dan perubahan yang di masa depan. Berdasarkan analisa atas data dan bukti yang telah kami kumpulkan, maka KPB tetap menyatakan tidak setuju dengan adanya teknologi yang dapat menggantikan auditor di kala pandemi COVID-19. Terdapat 5 poin utama yang berisi tentang kesimpulan atas argumen yang telah kami tekankan. Yang pertama, adanya COVID-19 ini mengubah proses pelaksanaan audit yang ada menjadi remote working dengan bantuan teknologi. Namun teknologi yang digunakan tidak dapat menggantikan auditor. Hal ini karena proses audit memerlukan penilaian, pengalaman, serta kemampuan sektoral dari auditor itu sendiri. Kesimpulan yang ketiga, teknologi pada masa COVID-19 ini dapat membantu proses auditing, namun tidak bisa menggantikan peran auditor dikarenakan masih ada beberapa hal yang tidak bisa dideteksi oleh AI sendiri. Lalu poin yang keempat yaitu jika proses audit hanya mengandalkan teknologi AI dan berasumsi bahwa teknologi dapat menggantikan peran auditor, maka hal tersebut dapat meningkatkan resiko fraud yang gagal terdeteksi. Karena teknologi memiliki sifat sistematik dan kurang fleksibel. Forbes pernah mengatakan jobless are changing, not disappearing, yang artinya dengan adanya bantuan teknologi, maka proses audit tidak lagi mengacu pada hal-hal yang sistematis, melainkan mengacu pada penilaian-penilaian kritis dan kompleks. Nah, jadi gitu teman-teman, gimana nih? Sebelum itu sehat terus ya. Yuk ikuti himbauan pemerintah selama masa pandemi ini. Stay safe everyone. Dan jangan lupa untuk terus berdoa agar kita selalu dalam lindungan. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari ya.
Kesan selama ikut mata kuliah SAK ini, menurutku mata kuliah ini tuh kayak memberikan kita tuh ilmu-ilmu baru, dimana kita tuh harus mengeksplor setiap case setiap minggunya yang diberikan, dan setelah itu kita berdiskusi. Jadi proses pengajaran dalam mata kuliah itu menurutku beda dari yang lain, dan mata kuliah ini tuh bisa dibilang seru. Jadi perkenalkan, nama saya Syafin Minarta. Jadi kesan pesan saya selama 1 semester mengikuti kelas SAK ini, saya mendapatkan banyak hal. Yang terutama bukan hanya saya belajar untuk menyampaikan pendapat saya di depan umum, tapi saya juga belajar bagaimana agar saya dapat mempertahankan apa yang telah saya ucapkan di depan. Aku Naima, perwakilan kelompok 3. Untuk kelas SAK ini kesannya seru pol, apalagi kalau udah mulai gas. Jadi kalau jawabannya savage, situ semuanya pada ketawa gitu. Terus untuk pesannya sih nggak ada, cuma ada harapan ya. Semoga materi yang kita dapat dari kelas SAK ini jadi lebih kita pahami, terus kita layak dapat nilai A. Dah. Mengikuti perkuliahan SAK selama 1 semester ini, kami menjadi banyak belajar mengenai audit yang lebih mendalam lagi. Dan itu bisa dijadikan hal untuk masa depan kami sebagai calon sarjana akuntansi. Untuk itu, saya mewakili kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dosen mata kuliah SAK. Semoga tim dosen selalu diberikan kesehatan. Halo teman-teman, jadi namaku Cikita dari perwakilan kelompok 5. Nah, kesanku selama mengikuti kelas SAK ini adalah kelas yang asik, namun juga menegangkan karena isi pembelajarannya adalah debat yang cukup menegangkan. Tapi saya suka banget karena di situ kita benar-benar belajar untuk menjadi the real auditor dengan menggunakan business attire. Dan terima kasih buat para dosen yang sudah mengampu mata kuliah SAK ini, dan pokoknya sukses terus buat kita. Hai, saya perwakilan dari kelompok 6 dari KAP Party Dance. Kami di sini mau mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama untuk Bapak Ibu dosen yang telah mendampingi dan membimbing kami selama 1 semester ini. Dan juga kami mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman SAK. Berkat kalian kami dapat melalui ini bersama. Kami juga percaya atas apa yang dilakukan tidak akan pernah sia-sia. Walaupun itu mungkin hari ini belum berbuah, tapi di kemudian hari pasti akan berbuah. Saya perwakilan dari kelompok 7. Kesannya selama mengikuti kelas ini senang, kelasnya seru, dapat ilmu dan pengalaman baru. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen dan teman-teman SAK KPP. Semoga sukses untuk kedepannya. Halo guys, namaku Antania, aku dari perwakilan kelompok 8. Kesan dan pesanku ngikutin kelas SAK ini seru sih, karena dari SD, SMP, SMA sampai kuliah semester 5 belum ada metode pembelajaran yang menggunakan debat seperti ini. Jadi ini bisa menjadi mata kuliah penutup anak semester tua yang bisa dikenang sampai nanti. Hai semuanya, terima kasih buat teman-teman SAK KPB yang sudah menjalani 1 semester ini dengan sangat-sangat baik. Mulai dari pertama sampai yang terakhir ini, perjalanan kita di SAK sudah dengan sedikit lagi.